Hinata berpikir, jika mereka saling menebas beradu pedang, ada kemungkinan pedang Hinata akan hancur duluan. Perbedaan EP dan senjata mereka sama-sama terpaut agak jauh, di mana Hinata hanya memiliki EP 1 juta, sedangkan Reiner EP-nya 2 juta. Dan senjata mereka pun beda level. Hinata benar-benar dalam posisi tidak diuntungkan. Tapi meskipun begitu, Hinata tidak takut karena dia memiliki pengalaman dan ingatan saat bertarung dan berpergian bersama Chloe. Jadi Hinata mengira harusnya nggak ada masalah jika pertarungan ini 1 lawan 1. Tapi pertanyaannya cuy, apakah Reiner benar-benar melakukan duel ini secara adil? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Bagi Hinata, pertarungan adil itu nggak mungkin terjadi. Hinata mengenal Reiner sebagai sosok pengecut. Makanya di situ Hinata berhati-hati dan selalu memperhatikan gerakan Reiner, serta mencari celah jika ada kesempatan. Reiner pun mulai menyerang Hinata lagi. Dan kini Reiner menyerang secara membabi buta, sedangkan Hinata hanya terus menghindar. Hingga pada suatu titik, Hinata menemukan celah pada gerakan Reiner. Dan Hinata dengan cepatnya menendang Reiner dan membuat pedang milik Reiner terlepas dari genggamannya. Yari. Reiner yang terbaring di tanah. Seketika Hinata mengarahkan pedangnya kepada Reiner. Lalu Hinata berkata, ternyata omonganmu saja yang besar. Jika kau menyerah. Sesaat sebelum Hinata menyelesaikan ucapannya, para bawahan Reiner telah bersiap mengepung Hinata dari belakang. Seolah-olah ini semua emang sesuai rencana Reiner. Dalam hal ini, Hinata sudah mewaspadai serangan dadakan ini dengan magic, perception, dan juga melalui telepati net yang terhubung dengan mouse. Namun percuma. Duar. Semua bawahan Reiner menembak punggung Hinata secara bersamaan. Hinata dulu! Teriakan Chien putus asa. Reiner tertawa terbahak-bahak melihat Hinata dalam keadaan menyedihkan. Tiba-tiba, armor tingkat mitos yang dipakai Reiner berubah menjadi 4 tombak yang siap menusuk Hinata. Keempat tombak itu pun seketika Reiner tusuk ke tubuh Hinata. Dalam sekejap, Hinata jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bahkan pedang milik Hinata pun terlepas dari genggamannya. Wah, kau bertindak seolah kau sendiri yang paling kuat. Tapi lihatlah sekarang, kau hanya bisa terbaring di tanah bagaikan cacing. Cuy, ucap Reiner. Melihat hal itu, Chien emosi dengan berkata, bajingan kau Reiner, katanya Baiwan, mengapa kau bawa kawan? Reiner pun membalas ucapan Chien, jika kalian menangis dan memohon ampunan di hadapanku, maka aku akan menunda membunuh kalian. Tapi ingat, ini nggak gratis. Sambil mengatakan itu, Reiner menatap cabul ke tubuh Hinata. Semua bawahan Reiner juga menertawakan Hinata yang sudah tidak bisa apa-apa lagi dengan keadaan terkapar di tanah dan punggung yang terbakar. Namun di situ, tatapan Hinata masih menunjukkan jika dirinya nggak mau menyerah. Reiner mengatakan lagi kepada Hinata, menangislah dan bersujudlah kepadaku, atau aku akan membunuhmu. Hinata nggak peduli dengan ucapan Reiner dan terus merangkak di tanah. Bagi Reiner, melihat Hinata yang tak berdaya adalah kebahagiaannya tersendiri. Reiner terus mentertawakan Hinata dengan mengatakan lagi, oi, cepatlah atau aku akan membunuhmu loh. Sambil berjuang dengan merangkak, mata Hinata selalu menatap Reiner dengan tatapan penuh kebencian. Reiner yang melihat Hinata nggak gampang menyerah. Sontak Reiner mengatakan, kau benar-benar jalang yang begitu sombong. Jika itu pilihanmu, Shinde. Sambil mengatakan itu, Reiner mengangkat dan mengayunkan pedangnya ke arah Hinata. Hinata berada dalam posisi di ujung tanduk. Testarossa yang melihat hal itu tidak bisa melakukan apa-apa, karena kini Testarossa masih berhadapan dengan Vega. Sambil bertarung dengan Vega, Testarossa melihat sorot mata Hinata. Jika Hinata belum kalah, Testarossa hanya bisa pasrah. Dia percaya jika orang yang pernah bertarung seimbang melawan Rimuru nggak akan mati semudah itu. Bahkan mungkin Hinata juga nggak mau dibantu dalam posisi itu, karena bisa melukai harga dirinya. Dengan anggapan seperti itu, Testarossa pun berhenti mengkhawatirkan Hinata dan fokus melawan Vega. Jumlah EP Vega emang lebih besar daripada Testarossa, tapi bukan itu masalahnya. Testarossa sudah berkali-kali melukai Vega, namun regenerasi Vega sangat cepat. Hal itu bisa dilakukan Vega karena Vega memiliki semacam jaringan di tanah yang terhubung dengan dirinya. Jaringan itu menyerap mayat atau monster yang telah dikalahkan para ksatria suci untuk meningkatkan kekuatannya dan membuat tubuhnya abadi. Sungguh lawan yang merepotkan dan menyebalkan. Itulah pendapat Testarossa tentang Vega. Testarossa berniat menggunakan sihir pemusnah massal, tapi hal itu dia urungkan karena posisinya mereka bertarung di tengah-tengah kota, dan hal itu bisa saja membuat Ingrassia hancur malahan nantinya. Dari sudut pandang ini, kita bisa tahu jika Testarossa terjebak dalam perang, di mana dia tidak memiliki cara untuk menang. Oi, mana tadi keberanianmu sebelum bertarung? Lihatlah, aku tidak terluka sama sekali hingga saat ini, ucap Vega. Testarossa tidak peduli dengan ucapan Vega.
Testarossa terus menyerang Vega dengan cambuk yang menyala dan berharap ada bantuan yang bisa mengeluarkannya dari kebuntuan ini. Awalnya Testarossa berharap Felgrin datang membantunya, tapi tentu saja itu hal yang gak mungkin karena Felgrin akan melindungi Masayuki. Pada saat yang sama juga, Testarossa paham jika dirinya dan yang lainnya hanyalah umpan agar Masayuki keluar dari persembunyiannya. Bahkan pasukan Tempest yang ada di labirin juga gak mungkin datang ke sini. Jadi Testarossa menyimpulkan jika dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di lain sisi, saat pedang Reiner akan mengenai Hinata, tiba-tiba tuing, pedang Reiner ditahan oleh seseorang dengan menggunakan kipas bulu, dan dia adalah Felgrin. Felgrin berkata, "Sepertinya kalian kesulitan melawan ikan teri ini ya." Testarossa tersenyum. "Saya tidak berharap jika Felgrin sama sampai repot-repot datang membantu kita," ucap Testarossa. Felgrin pun tertawa sambil menoleh ke arah Masayuki dengan berkata, "Wahahaha. Sebenarnya aku tidak tertarik datang ke sini, tapi ayang beb Masayuki memaksa pengen datang ke sini. Jadi apa boleh buat?" Mata Felgrin penuh cinta kasih saat melihat Masayuki. Namun sebaliknya, Masayuki tidak peduli dengan Felgrin dan menghampiri Hinata. "Hinata-san, apa kau baik-baik saja?" Sambil mengatakan itu, Masayuki mencoba membantu Hinata berdiri. Namun tiba-tiba, jeduk, Masayuki tersandung batu kerikil yang mengakibatkan Hinata terdorong ke belakang. Kemudian, tangan kanan suci Masayuki memegang opai lembut Hinata. Dan itu bisa dibilang kehokian dari perjaka suci Masayuki. Jika bukan karena pelukan dan pengalaman dengan Felgrin yang berkali-kali, mungkin saat ini Masayuki langsung pingsan karena kegembiraannya saat memegang opai suci dan lembut Hinata yang sangat-sangat wena. "Aduh, kok tiba-tiba berdiri ini Johnny?" Di situ Hinata terkejut saat Masayuki melakukan itu padanya. Seketika wajah Masayuki pucat. Dia bangun dan berteriak, "Komen Hinata-san, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Dan tiba-tiba, "Masayuki!" Felgrin berteriak. Seketika Masayuki langsung merinding. Takutnya Felgrin membunuhnya karena telah melakukan hal mesum kepada Hinata. Melainkan di saat itu, tepatnya saat Masayuki jatuh, ada serangan yang mengarah langsung kepada dirinya. Dan serangan musuh itu hanya Felgrin yang dapat melihatnya. Bahkan seorang Testarossa yang terhubung dengan telepatimu saja tidak bisa merasakan serangan itu. Andaikan jika tadi Masayuki tidak tersandung dan jatuh ke pelukan yang hangat bagaikan rumah itu, mungkin kini Masayuki sudah meninggoy. Gila, udah selamat dapat opai. Mantap. Di situ Masayuki bertanya, "Wah, apakah tadi aku benar-benar menjadi sasaran musuh?" Sontak Hinata khawatir dengan adanya serangan selanjutnya yang akan mengarah ke Masayuki lagi. Hinata pun berguling dan memeluk Masayuki dengan tujuan berpindah ke tempat yang sekiranya aman. Perasaan senang bahagia bercampur menjadi satu di hati Masayuki. Orang yang menembak Masayuki adalah orang dengan kostum hitam dengan sayap putih di punggungnya yang lagi mengamati situasi di tempat tersembunyi. "Cuy, aku tidak menyangka kau bisa menghindari seranganku." Orang itu adalah Arios. Arios tidak percaya jika skill ultimate-nya yaitu Raja Hukuman Telepon yang memiliki kekuatan sulit untuk dirasakan orang lain bisa dihindari Masayuki dengan mudah. Namun di situ Arios tidak putus asa dan mencoba lagi menyerang Masayuki. Tapi tiba-tiba muncul dua orang berdiri di depannya. Dia adalah Venom dan Minute. Venom berkata, "Musuh Masayuki adalah musuhku." Minute juga tersenyum dengan mengatakan, "Saya juga tidak akan membiarkanmu menyentuh yang mulia." Gak lama setelah itu, muncul Jiu dan Bonnie di situ. Mereka berempat pun mengangkat senjatanya untuk melindungi Masayuki. Kini medan pertempuran berubah haluan. Testarossa dan Moss dalam siaga yang tinggi, sedangkan Chien lagi bertarung melawan para bawahan Reiner. Sementara Hinata berjuang untuk berdiri dibantu Masayuki dengan meminjamkan baunya. Di lain sisi, Nicholas yang memanggil Felgrin dan Masayuki juga ikut hadir di sana. Nicholas emosi melihat keadaan Hinata yang terluka parah dan menyedihkan. Meskipun bala bantuan dari pihak lawan berdatangan, tidak ada raut ketakutan di wajah Vega. Vega malah tersenyum seolah-olah dia menikmati suasana ini. Di satu sisi, Filwe frustasi di mana rencananya gagal lagi. Dan para penduduk Ingracia cemas saat melihat dan mendengar pertarungan itu dari layar. Mereka tidak tahu nih, siapa yang benar dan yang salah. Terlepas dari itu semua, para penduduk Ingracia ingin mempercayai Hinata dan semua pasukannya daripada Pangeran Elric dan Reiner. Di depan layar itu, para penduduk Ingracia berdoa untuk keselamatan Hinata. Di saat itu juga mereka berteriak, "Itu pahlawan sama, pahlawan Masayuki sama telah kembali." Dan gak lama, seluruh tempat pengungsian para penduduk Ingracia di bawah tanah menyorakkan, "Masayuki, Masayuki." Melihat sang pahlawan hoki, para penduduk Ingracia kini tahu jika Pangeran Elric lah yang telah menyebabkan kekecauan ini. Di lain sisi, Korps Musketeer yang dipimpin oleh Glenda membawa beberapa senjata yang telah dikembangkan oleh Tempest. Kelompok ini memiliki keterampilan yang sangat baik terhadap berbagai senjata, dan mereka setidaknya berada di tingkat A dengan jumlah yang kurang dari 100 yang dipimpin oleh Glenda.
Orang-orang itu turun ke medan pertempuran dan menuju seluruh kota yang rahasia. Sedangkan Masayuki bingung dengan perubahan situasi saat ini. Di situ Hinata mengatakan kepada Masayuki, "Jadi sampai kapan kau akan meremas opaiku, Masayuki?" Seketika Masayuki kaget. Masayuki berkata, Aku tidak meremas mereka. Ini hanya sentuhan tangan suciku yang nggak sengaja." Di saat itu juga Masayuki baru ingat perkataan Rimuru dan Veldora. Jika meskipun Hinata cantik, Hinata adalah tipe pendendam yang akan membalaskan semua perbuatanmu. Sontak Masayuki takut karena Hinata adalah sosok yang dapat membuat Veldora dan Rimuru mengakui kekuatannya. Masayuki pun tanpa banyak berpikir meminta maaf kepada Hinata atas perbuatan tangan sucinya itu. Sedangkan Hinata dengan menahan rasa sakitnya, Hinata berkata, "Santuy aja Masayuki, aku memaafkanmu." Anehnya di situ Velgrin berkata kepada Masayuki, Masayuki-kun, "Jika kau mau, aku bisa membiarkanmu meremas punyaku sebanyak mungkin dan selama yang kau inginkan." Dan seketika Masayuki makin ketakutan dengan berkata, Tidak, terima kasih." Biasa masih lugu dan polos si Masayuki ini bisa-bisanya menolak punyanya Dedek Velgrin. Kalau gua mah terobos aja, Bos.